warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah? Jawabannya ya pasti mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Untuk masalah yang sifatnya ilmiah, kita lakukan metode ilmiah dalam suatu penelitian. Adapun syarat-syarat metode ilmiah tersebut, yaitu kita bahas satu-satu. Syarat-syarat metode ilmiah yaitu sistematis, konsisten, dan operasional. Nah, selanjutnya ada 5 tahapan untuk metode ilmiah. Metode ilmiah penting untuk kita ketahui karena untuk mempersiapkan pembuatan karya tulis nanti. Tahapan metode ilmiah yang pertama yaitu rumusan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Nah, ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama, perumusan masalah. Yang pertama, kita harus mencari tahu apa masalahnya, lalu menggunakan pertanyaan berupa 5W tambah 1H. Misalnya pengaruh cahaya matahari terhadap proses fotosintesis. Rumusan masalahnya, apakah cahaya matahari dapat mempengaruhi fotosintesis? Mengapa cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan fotosintesis? Maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap proses fotosintesis. Yang kedua yaitu observasi, dilakukan untuk mengumpulkan data-data, baik data-data yang baru maupun data-data penelitian sebelumnya. Tapi ingat, data-data tersebut harus berhubungan dengan penelitian yang mau kita lakukan. Kemudian kita melakukan pengamatan pada objek penelitian sehingga terbentuk suatu dasar teori. Pengumpulan data dapat dicari dari berbagai sumber, bisa dari internet maupun jurnal ilmiah. Yang ketiga yaitu hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah membuat dugaan sementara dari masalah tersebut. Ketiga, variabel yang mempengaruhi eksperimen, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel contoh. Yang keempat yaitu eksperimen. Untuk menguji hipotesis yang telah kita buat sebelumnya, maka dilakukanlah eksperimen atau melakukan percobaan. Eksperimen langkah yang paling seru dalam melakukan penelitian. Caranya kita bisa melakukan eksperimen atau percobaan seperti proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, adapun bahan-bahannya, yang pertama kertas hitam, gunting, daun atau tumbuhan, dan iodin. Guntinglah kertas hitam tersebut kira-kira berukuran 10 cm kali 1 cm. Lalu tutuplah sebagian permukaan daun dengan kertas hitam tersebut. Letakkanlah tanaman hijau tersebut yang digunakan sebagai objek percobaan di tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Setelah beberapa jam, petiklah daun tersebut dan bukalah kertas hitam yang menutupi sebagian permukaan daunnya. Lalu ambil larutan iodin, kemudian larutan ini akan mengubah warna bahan yang mengandung karbohidrat menjadi coklat kehitaman. Tetesilah seluruh permukaan daun dengan iodin tersebut. Perhatikan hasilnya baik-baik. Bagian daun yang terbuka mengalami perubahan warna menjadi hitam. Nah, langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban akhir dari hasil observasi maupun eksperimen yang telah kita lakukan. Tujuannya yaitu untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Apakah hipotesis yang kita gunakan itu benar atau salah? Maka kita dapat menarik kesimpulan yaitu ketika sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil yang menangkap energi cahaya tersebut. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat di daun tumbuhan. Klorofil adalah zat hijau daun yang merupakan komponen paling penting untuk fotosintesis. Dari semua proses yang telah terjadi akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Demikianlah penjelasan hari ini tentang tahapan-tahapan dalam melakukan metode ilmiah.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.